Selamat datang kembali di R Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-559. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-559 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham di mana saham DSFI, JSMR, RALS, BRPT, Laba dan MPMX, di mana ke-6 saham ini saya ambil berdasarkan top 6 dari screener kami, yaitu top score dari JCS Screener. Namun sebelum untuk mereview ke-6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana kita ambil dari data RTI Analytics. Indeks ditutup melemah 0,79%. Ya, sempat dia mencoba untuk hijau, namun sayang sekali masih ada tekanan di sana. Closingnya di 6939, di mana itu juga merupakan dekat dengan area low dia di 6937. Hari ini transaksi semakin sepi, 11,8 triliun, 340 saham turun, 190 saham naik, dan ada 164 yang stagnan. Bagaimana kalau kita lihat asing? Di sini asing mulai mencoba untuk net buy tipis setelah beberapa hari terakhir net sell-nya cukup besar sekali. Jadi semoga ini bisa menjadi harapan besoknya indeks masih bisa mencatatkan atau membukukan net buy dari foreign lagi. Kalau masih net sell, tentu indeks juga masih akan rawan dan punya potensi untuk bisa terus melanjutkan penurunan. Kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham milik DSFI. Ini DSFI masuk menjadi top 1 dari JCS Screener kami dengan skornya yaitu skor perfect ya untuk DSFI. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini DSFI punya skor adalah 95 perfect. Kenapa bisa perfect? Ya karena semua indikator mendukung. Mulai dari dia dekat dengan support, SPK, kemudian dia punya trennya warna hijau, kemudian BDM-nya dia itu bagus, yaitu BDM-nya dia adalah warna putih, kuning, kemudian foreign flow dia bagus, ada net buy, ada HK di sana, dan juga RSI-nya dia ada di bawah 50 sampai 30. Jadi kalau dalam rentang 30 sampai 50 ya dia bagus. Nah, karena semua indikator bagus, tentu dia dikasih skor perfect, sempurna. Karena BDM tidak mungkin skornya 20 ya. Jadi skornya mentok 15. Jadi hanya maksimal itu 95, dan itu didapat oleh Dharma Samudra Fishing Industry yang mana saat ini statusnya perfect. Kalau kita perhatikan close-nya dia 94 minus 2,08%, begitu pula SPK-nya juga di 94. Jadi dia ditutup tepat di support paling kuatnya. Ini kalau dia bisa kuat bertahan di 94, tentu masih ada peluang buat DSFI untuk menuju ke 101. Tapi kalau turun di bawah 94, tentu ini rawan buat DSFI walaupun secara indikator saat ini bagus. Indikator kan adalah cerminan dari hasil transaksi atau hasil keterjadian yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi itu membentuk hari ini kita bisa melihat probability ke depannya. Ada kemungkinan seperti apa. Kalau memang dia masih bisa kuat di 94, maka boleh dipertimbangkan untuk entry. Dengan target ke 101 mungkin batasi SL di bawah 90. Tapi kalau misalkan besok terus turun di bawah 94, ya lebih bagus kita wait and see. Kita punya reason to buy jelas hanya based on support paling kuatnya. Kalau support paling kuatnya di 94, ya kalau di atas itu kita boleh beli. Tapi kalau ada di bawah 94, ya reason to buy-nya langsung gugur. Jadi tidak perlu kita ambil. Begitu juga harus hati-hati. Beberapa hari sebelumnya juga ada muncul candle atau sinyal bearish divergence ya. Dari RSI-nya ada warna biru, ada muncul sinyal merah di sana. Jadi itu juga harus dipertimbangkan buat teman-teman kalau mau ambil DSFI. Selanjutnya kita bergeser ke saham JSMR, ya Jasa Marga Persero, di mana JSMR sendiri dalam perdagangan hari ini ditutup di level 3280 atau minus tipis 0,61%. Kalau kita perhatikan secara final score value untuk JCS ini nilainya 85, statusnya good. Dari overall kita lihat dia downtrend, tapi sekarang sedang berjuang untuk kembali mencoba naik di atas SPK-nya. Yang mana SPK ini kepanjangan dari support paling kuat. Karena harga saat ini ada di bawah SPK, maka SPK ini kita sebut dengan resisten paling kuat. Jadi reason to buy di JSMR, belilah ketika harganya berhasil breakout dari 3310. Selama dia tidak mampu breakout, ya jangan beli. Reason to buy-nya tidak ada. Tapi ketika bisa breakout 3310,
maka silakan buy on breakout di sana, cut loss di bawah 3280, target kenaikan menuju ke 3500. Kalau secara indikator tidak usah diragukan karena secara keseluruhan indikatornya sudah bilang oke, good. Tinggal sekarang di mana kita mau entry. Nah, reason to buy itu adalah belilah ketika dia bisa breakout 3310. Bagaimana kalau tidak bisa breakout? Ya jangan beli. Reason to buy kita sudah jelas ya. Untuk besok kalau memang dia bisa naik di atas 3310, buy. Kalau tidak naik ya jangan beli. Itu reason to buy yang sudah jelas. Jadi teman-teman punya trading plan-nya itu bisa jelas. Jadi tidak bingung lagi kalau misalkan besok dia naik harus buat apa, turun dia harus buat apa. Itu teman-teman sudah bisa punya peta yang jelas. Nah, ini kalau teman-teman bisa tahu bahwa sistem kita RPK SPK ini bisa bergerak setiap saat mengikuti pergerakan dari candle juga. Jadi dia tidak statis saja, tapi dia bisa dinamis. Oleh sebab itu, teman-teman juga harus update pergerakan dari SPK RPK-nya. Nah, kalau teman-teman yang mau untuk bisa juga update seperti itu, ya bisa buka website kita di joranvest.com. Teman-teman tinggal pilih layanan, pilih Joranvest secara sistem, dan silakan berlangganan hanya 40.000 per bulan saja. Teman-teman sudah bisa dapatkan fasilitas seperti itu. Tapi kalau mau dapat full fasilitas termasuk chart tadi, ya teman-teman bisa pilih paket berlangganan yang di depan, yaitu 109.000 per bulan saja. Bisa dapat semua fitur yang ada di sini termasuk analisa yang mana dibantu melalui Discord. Kemudian kita bergeser ke saham Ramayana ya dengan kode emiten RALS. Di mana saham RALS ini ditutup menguat tipis 0,88% di harga 570. Di mana kalau kita perhatikan secara final score value dia juga 85, statusnya good. Namun saat ini closingnya di 570, namun SPK-nya di 580. Ini case-nya sama seperti saham sebelumnya JSMR. Kalau memang dia bisa breakout dari SPK-nya, dari resistance paling kuatnya ini di 580, maka bagus buat RALS dengan potensi selanjutnya ke 610. Selama belum breakout, ya selama itu juga kita jangan beli. Tapi ketika dia bisa breakout dari 580, maka silakan buy on breakout, cut loss di bawah 560, target terdekat ke 610. Dan kalau 610 bisa ditembus, maka ada peluang dia akan menguji ke 700. Jadi strateginya sudah jelas ya. Buy on breakout, buy-nya di berapa, SL-nya di berapa, dan TP-nya di berapa. Kalau secara indikator, karena semua ini top 6 ya, secara indikator semuanya sudah mendukung. Hanya tinggal di mana kita mau entry-nya. Kemudian kita bergeser selanjutnya menuju ke saham dengan kode emiten laba ya. Laba. Di mana saham milik PT Ladang Baja Murni Tbk dalam perdagangan hari ini ditutup stagnan di harga 145. Kalau kita perhatikan transaksi dia cukup lumayan 2 miliar sekian karena minimal kalau saya pribadi ya minimal harus di atas 1 miliar lah baru bagus ya, tapi kalau masih di bawah itu ya masih sepi. Kemudian dari final score value dia 75, ya lebih kecil tapi dia statusnya sudah good. Dan saat ini dia berada di sekitaran area SPK ya. SPK itu support paling kuat karena harganya di atas dari close-nya. Ya SPK ini jadi resist. Sama berarti seperti saham sebelumnya seperti JSMR, kemudian seperti RALS. Maka laba ini tunggu dia breakout juga baru bisa kita entry. Selama belum breakout dari SPK-nya 148 ya kita jangan dulu masuk. Tapi kalau dia bisa breakout 148, silakan buy on breakout, target ke 162 dan bisa cut loss di bawah 146 ya. 146 pakai SSR 1. Jadi kalau breakout 148 buy, kalau belum naik sampai 148 ya jangan dulu beli. Kita skip dulu, mungkin cari emiten lainnya yang jauh lebih menarik. Tapi yang seperti ini sudah langsung dimasukin ke watchlist. Ketika dia break langsung buy. Dan bagusnya juga kalau teman-teman punya aplikasi saham atau aplikasi lain yang bisa menginformasikan alert ya. Jadi teman-teman sudah aktifkan alert. Jadi ketika dia memenuhi syarat bahwa break sekian, dia akan info. Oh, kita langsung siap eksekusi. Jadi tidak ketinggalan momentum. Atau bisa juga buka RTI, masukin watchlist hari ini, trading plan-nya seperti apa. Kalau ternyata dia naik sesuai dengan SPK-nya, ya sudah kita bisa eksekusi. Tapi selama dia belum breakout dari SPK, ya kita tunggu cari emiten lain mungkin yang jauh lebih menarik. Kemudian kita harusnya laba ya, harusnya BRPT dulu, tapi oke, kita bahas Barito Pacific. Nah, BRPT sendiri hari ini ditutup menguat ya, 4,43%. Tumben ini BRPT naiknya lumayan. Dimana kalau kita perhatikan dia opening tadi 795 naik sampai ke 830, closingnya di 825. Yang menjadi menarik adalah
closingnya ini berhasil ditutup di atas level SPK-nya yang sebelumnya menjadi resist paling kuat, sekarang kembali menjadi support paling kuat dengan indikator yang bagus ya, final score value 80, artinya semua indikator mendukung. Ini tinggal kita harus lihat nih. Ini kalau kita tarik garis pendek ya, ini memang masih downtrend. Downtrend ya, kalau kita tarik dari titik sini, hubungkan dengan titik ini, tarik dari titik ini, hubungkan dengan titik ini, itu juga masih dia terlihat downtrend. Nah, ketika dia bisa breakout itu, maka ada peluang. Tapi karena saat ini sudah breakout juga dari area SPK, tentu ini menarik. Selama dia ada di atas 820, maka ada peluang dia terus melanjutkan penguatan menuju ke 885. Nah, strategi dari sebelumnya adalah buy on breakout. Nah, sekarang kondisinya adalah sudah buy, bukan buy on breakout lagi, sudah posisi bisa buy. Asalkan catatannya adalah tidak turun lagi di bawah 820. Itu catatan pentingnya, tidak turun lagi di bawah 80. Selama dia masih ada 820, silakan buy. 820, 825 silakan buy. Tapi kalau dia opening langsung dibanting ya jangan dulu. Tapi kalau misalkan dia opening 820, 825 kita beli dan ternyata dia turun, maka kita pasang space-nya untuk stop loss. Di mana? Di bawah 800, di bawah SSR1. Itu kita amankan modal capital. Jadi kalau ternyata dia terus kena, ya sudah, bukan rezeki kita. Tapi kalau sudah kena ternyata dia naik lagi, bisa breakout lagi 820, bisa kita coba lagi. Jadi bukan berarti kita tinggalkan gitu. Yang jelas bahwa patokan kita adalah di 820. Dan kalau memang itu bisa kuat bertahan, target selanjutnya adalah menuju ke 885. Secara indikator semuanya masih oke. Dan kita menuju saham terakhir di part yang ke-559 adalah saham milik MPMX ya. Ini mungkin di luar ya, karena top-topnya itu sudah pernah kita bahas, seperti INDF itu juga sudah kita bahas. Jadi tidak perlu kita bahas lagi, dan ini kita ambil yang masih statusnya titip sandal, skornya 65. Mitra Pinastika Mustika Tbk dalam perdagangan hari ini ditutup melemah 0,5% di level 1000. Kalau kita perhatikan transaksi hari ini cukup besar ya, di 10,2 miliar. Dan kalau kita perhatikan di sini dia masih ketahan juga di level SPK-nya. Selama dia ada di atas atau sama dengan 1000, tentu MPMX ini masih oke, masih bagus. Tapi kalau ternyata turun di bawah 1000 ya jelek. Jadi strateginya adalah pertama, pastikan dulu dia ada di atas atau minimal sama dengan 1000. Kalau memang dia masih di level tersebut, silakan buy. Cut loss mungkin di bawah 950 atau disesuaikan dengan preferensi masing-masing dengan target ke 1060. Tapi kalau misalnya opening langsung dia ada di bawah 1000, jangan beli. Jadi jelas ya, kalau dia ada di atas atau sama dengan 1000, beli. Tapi kalau ternyata ada di bawah itu, ya lebih bagus kita skip. Targetnya sama menuju 1060, batas CSL di bawah 950, atau bisa disesuaikan dengan preferensi resikonya masing-masing. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-559 hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.